Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menggelar konferensi pers pengungkapan kasus perdagangan narkotika dan tindak pidana pencucian uang jaringan internasional Freddy Pratama. Konferensi pers ini berlangsung di lapangan Bayangkara, Polri, Selasa 12 September. Pengungkapan kasus ini sebagai hasil kerjasama investigasi dan operasi dengan Royal Malaysia Police, Royal Malaysian Customs Department, Royal Thai Police, USDEA, dan instansi terkait. Polisi menyita barang bukti sebanyak 10,2 ton sabu dari pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 hingga 2023 dengan 408 laporan polisi. Sebelumnya, Bareskrim Polri membongkar sindikat Freddy Pratama dan menangkap 39 orang tersangka. Adapun aset TPPU jaringan internasional Freddy Pratama yang disita dalam pengungkapan kasus dengan pihak Thailand sebesar 273,43 miliar rupiah. Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan pengungkapan jaringan internasional bandar besar narkoba Freddy Pratama, jaringan sindikat narkobanya dari Thailand dengan daerah operasi yaitu Malaysia dan Indonesia. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi adalah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Freddy Pratama, siapa berbuat apa, ada yang bagian operasional, bagian keuangan, bagian pembuat dokumen, pengumpul dan membawa uang, dan lain sebagainya. Kemudian diatur juga aplikasi yang digunakan, yaitu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian juga menggunakan berbagai rekening bank, tidak hanya satu, tapi banyak sekali rekening bank yang digunakan. Dari pengungkapan kasus ini dapat diidentifikasi struktur jaringannya dengan peran masing-masing, tentunya Freddy Pratama sebagai mastermind-nya, kemudian ada K alias R sebagai pengendali operasional, kemudian MFN alias Justin sebagai pengendali keuangan, AR sebagai koordinator rekening palsu, FA dan SA sebagai kurir uang cash di luar negeri, KI sebagai koordinator pengumpul uang cash, kemudian T, YP, DS sebagai koordinator penarikan uang, kemudian BFN sebagai pembuat dokumen palsu yaitu KTP dan rekening palsu, kemudian FR, AF sebagai kurir pembawa sabu. Keberhasilan pengungkapan ini adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan jajaran Polda-Polda yang tadi saya sambutkan dengan Kepolisian Negara Malaysia, Imigrasi Malaysia, Bea Cukai Malaysia, Royal Thai Police, DE Jakarta, DE Bangkok, PPATK, Kejaksaan Agung, BNN, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas Kemenkumham, Digbiter Polri, dan Ditjen Imigrasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya izinkan kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan joint operation ini. Kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa sindikat Freddy Pratama, FP ini adalah sindikat narkoba yang cukup besar. Bahkan mungkin terbesar karena dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba oleh Bareskrim Polri dan jajaran dari tahun 2020 sampai 2023 ada 408 laporan polisi dan total barang bukti yang disita sebanyak 10,2 ton sabu yang terafiliasi dengan kelompok Freddy Pratama ini. Jadi ada beberapa barang yang beredar di Indonesia, setelah kita telusuri ada koneksinya, ada afiliasinya dengan jaringan Freddy Pratama ini. Aset TPPU yang telah disita dan yang akan dikoordinasikan juga dengan pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar, dan bila dikonversikan barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis, yaitu 10,5 T selama tahun 2020 sampai 2023. Dari LP sebanyak 408 tersebut, jumlah tersangka 884 periode Januari 2020 sampai September 2023. Sedangkan dalam kegiatan operasi yang kita gunakan dengan Sandi Escobar Indonesia ini, ada 39 orang yang ditangkap periode Mei 2023 sampai saat ini. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV.